Universitas Terbuka semester 7, program studi S1 PGSD. Di sini saya akan melaksanakan praktik mengenai pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu cup berukuran besar 14 buah, air ledeng secukupnya, baskom 1 buah, sendok besar 1 buah, sendok ukuran sedang 1 buah, gelas ukur 1 buah, kertas penyaring atau tisu secukupnya, 1 gram deterjen bubuk, kacang hijau secukupnya, kardus 1 buah, lembar pengamatan, alat tulis, serta mistar dengan skala milimeter 1 buah. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama masukkan deterjen bubuk 1 gram ke dalam wadah atau baskom. Kemudian, masukkan air ledeng ke dalam deterjen 100% yang telah disiapkan. Setelah itu, isi air hingga 1000 ml. Kemudian, aduk agar deterjen tercampur merata dengan air. Setelah tercampur rata, tuangkan larutan deterjen pertama atau larutan deterjen 100% ke dalam cup yang telah diberi label. Setelah itu, tambahkan kembali air ke dalam larutan deterjen untuk membuat konsentrasi yang lebih rendah di gelas berikutnya, hingga gelas terakhir berisi air murni tanpa deterjen sebagai kontrol. Tahap selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah yang berisi kacang hijau. Hal ini dilakukan untuk mengecek kecambah yang layak tumbuh. Dalam proses pemilihan, untuk kacang hijau yang terlihat mengapung, kita bisa sisihkan atau buang, karena itu tidak layak tumbuh. Setelah itu, ambil 10 biji kacang hijau dan kita masukkan ke dalam cup yang berisi air deterjen atau larutan deterjen 100%, larutan 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% sampai pada air kontrol. Dan tunggu selama 5 menit. Langkah selanjutnya, kita ambil tisu dan masukkan ke dalam cup yang telah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%,
3,1%, dan kontrol. Untuk tahap selanjutnya, kita masukkan kacang hijau yang telah direndam selama 5 menit dalam larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, sampai pada air kontrol ke dalam cup yang telah diberi tisu dan diberi label. Untuk air larutan deterjen 100% sampai pada air kontrol, saya pindahkan terlebih dahulu ke wadah yang lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan kacang hijau. Setelah itu, kita masukkan kembali air larutan deterjen 100% sampai air kontrol ke dalam cupnya masing-masing yang telah diberi label. Dan kita masukkan larutan deterjen sampai air kontrol pada masing-masing cup yang berisi kacang hijau. Untuk tahap selanjutnya, di sini saya menyusun cup yang telah berisi kacang hijau untuk ditutup oleh kardus. Kenapa saya menggunakan kardus? Karena agar cahaya matahari tidak masuk. Setelah ditutup oleh kardus, kita tunggu 2 kali 24 jam. Dari hasil pengamatan setelah 2 kali 24 jam, terlihat bahwa biji kacang hijau yang direndam dengan larutan deterjen ada yang tidak tumbuh. Adapun ada yang tumbuh, pertumbuhannya tidak sempurna, lambat dan kurang sehat. Sedangkan biji yang menggunakan air murni tumbuh dengan baik dan cepat. Jadi, kesimpulannya, deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin sulit biji untuk tumbuh. Hal ini karena zat kimia dalam deterjen dapat merusak jaringan biji kacang hijau.